فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Berarti kita baca di muka surat 509 dari Kitabus Siyam. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-hadisus sittun ba'da khamsimi'ah, 560. Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami, dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fiyya quwwah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapati di dalam diri saya itu kekuatan. Alas siyami fis safar, untuk berpuasa di dalam safar. Fahal alayya junah, maka apakah saya tertimpa dosa, yaitu jika saya tetap berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun minallah, berbuka itu adalah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasan, maka barang siapa mengambil keringanan tadi itu baik. Wa man ahabba ayyasum fala junaha alaih, barang siapa lebih suka untuk puasa maka dia tidak berdosa. Baik, bukan berarti tidak puasa, yaitu tidak puasa bagus, yang puasa sekedar tidak berdosa berarti ini kurang bagus. Tapi sesuai dengan pertanyaannya, apakah dosa? Jawabannya tidak berdosa. Rawahu Muslim. Wa asluhu fil muttafaqi alaihi min hadisi Aisyah anna Hamzah bin Amr sa'ala. Baik. Mufradatul hadis hiya rukhsah, ad-dhamir aidun ila makna su'al. Hiya yaitu menggunakan pola muannas. Dhamir hiya kembali kepada makna dari pertanyaannya itu, yang atat bi'tibaril khabar, yang datang dengan sudut pandang pemberitaan. Oh alam, maksudnya kembali ke mana berarti ya? Tapi mungkin untuk ditakwil kenapa menggunakan hiya, intinya ya masalah apa? Mungkin masalah al-mas'alah, yaitu pertanyaan tadi, atau mas'alatul fitr, masalah berbuka ini bagaimana, kembali ke masalah, ke soal. Seandainya beliau menggunakan masalah lebih memudahkan kita daripada menggunakan soal, karena soal mudzakkar, masalah muannas. Baik. Wa rukhsah lughatan, rukhsah secara bahasa adalah at-tashil, pemudahan, fil amr, at-tashil wa taisir, ya pemudahan, dibuat jadi gampang dan senang dalam urusan itu. Wastilahan maja'a ala khilafi dalilin syar'i, sesuatu yang datang menyelisihi dalil syar'i, li'aridin rajih, karena sebab yang sifatnya temporer. Arid, sesuatu yang datang secara temporary, bukan permanen. Yang rajih, yang dia kuat. Jelas hukum wajibnya bulan Ramadan ya puasa, tapi karena ada faktor yang temporer yaitu safar, maka hukumnya diberi keringanan, menyelisihinya yaitu tidak berpuasa. Junah bi dhammil jim wa takhfifin nun akhiruhu ha muhmalah. Qala fil muhit, al-qamus al-muhit yaitu virus abadi ya. Qil huwa mu'arrab, ini diarabkan dari kunah bil farisiyah, bahasa Persia. Wahiyal ism, ya wahwal ism, kunah artinya dosa. Qala ta'ala fala junaha alaih, dia tidak tertimpa dosa. Bagaimana dalam Al-Qur'an ada bahasa Persia, padahal Quran bi arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas. Ini khilaf di kalangan ulama. Boleh jadi
Yaitu apa? Tatkala dia sudah diarabkan, ya sudah jadi Arab juga. Yang lain mengatakan tidak demikian, tetapi jauh sebelum ada bahasa Persia, bahasa Arab itu sudah ada. Sehingga ini sebenarnya sudah dari bahasa Arab yang kuno, cuma kemudian banyak ditinggalkan oleh orang Arab, tahu-tahu malah dihidupkan oleh orang Persia sehingga dianggap bahasa Persia. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam Al-Quran sebagai bahasa Arab yang jelas. Ini khilaf sejak dulu istilah itu. Adakah bahasa selain Arab di dalam Al-Quran? Tapi tak masalah insya Allah. Fala harajun wala ism. Ya, tidak ada kesempitan dan tidak ada dosa untuk dia. Ma yu'khadhu minal hadisain, apa faedah yang diambil dari dua hadis ini? Hadis Hamzah bin Amr dan hadis Jabir yang terkait dengan safar Fathu Makkah itu. Yang pertama, al-hadisan al-hadisan yadullani ala jawazil fitr. Dua hadis tadi menunjukkan tentang bolehnya berbuka puasa, yaitu tidak berpuasa min siyami syahri Ramadan, dari puasa bulan Ramadan fis safar. Wa annahu rukhsah, dan bahwasanya memilih tidak puasa itu keringanan. Kama tadulu ala zalikal ayatul karimah, sebagaimana itu ditunjukkan oleh ayat yang mulia. Wa man kana maridon aw ala safar, barang siapa sakit atau di atas suatu perjalanan yang jauh, takdirnya apa? Fa'aftara, dia memilih untuk berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia mengganti bilangannya itu, diambil dari hari-hari yang lain. Bukan diambil dari hari-hari Ramadan juga. Menggantinya nanti di luar Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini menunjukkan rukhsah. Hukum asal diselisihi karena datangnya faktor yang sifatnya temporary. Fal yusru was-suhulatu 'alal ibad, kemudahan, keringanan untuk para hamba, min maqasidir Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk dari tujuan matlamat Rabb tabaraka wa ta'ala. Allah tidak ingin membebani para hamba. Kalaupun ada beban, itu karena ada maslahat yang lebih rajihah, seperti jihad mungkin, atau seperti haji. Jelas beban itu ada, tapi demi kemaslahatan yang lebih besar. Itu pun banyak keringanan di balik itu. Fi umuriddin, di dalam urusan agama ini. Kama, yang kedua, kama yadullani ala jawazi asyami fis safar, sebagaimana dua hadis itu juga menunjukkan boleh berpuasa di dalam safar. Wa sihhatih, menunjukkan sahnya puasa dalam safar. Wa ijza'ih, dan sama ya, ijza' itu sah. An sahibih, sudah sah, tidak perlu ada beban lagi untuk dia. Ijma'an, secara ijma'. Wa qad rakhasa li Hamzatal Aslami fi siyami wal fitr. Nabi telah memberikan keringanan kepada Hamzah al-Aslami untuk berpuasa ataukah untuk berbuka. Amma qauluhu, adapun sabda Nabi, liman lam yuftir, untuk orang yang tidak mau berbuka, di hadis Jabir itu, ulaikal usah fali mukhalafatihim, karena mereka menyelisihi, wa adamim tisalihim, dan tidak melaksanakan amrah, perintah Nabi, bil iftar, untuk berbuka, fi halin yata'ayyanu alaihim, dalam keadaan yang menjadi wajib atas mereka. Lima ja'a fi ba'di alfadhih, karena telah datang di sebagian lafadznya, annahum qad syaqqa alaihimus siyam, mereka telah mengalami kesusahan, puasa telah menyusahkan mereka. Tatkala sudah sampai di qura'il ghamim, maka Nabi mencontohkan untuk berbuka walaupun Nabi sendiri kuat. Yang keempat, yustahabbu liman huwa qudwatun fil a'mali syar'iyyah, disukai untuk orang yang dia merupakan teladan di dalam amal syariat, wahumul ulama wa ahluddin, para ulama, para ahli agama, ayyubayyinu linnasil ahkama syar'iyyah, untuk mereka menerangkan hukum-hukum syariat kepada manusia, fi aqwalihim wa a'malihim, dalam ucapan dan amalan mereka. Liyakunu qudwatan fi dzalik, agar mereka menjadi teladan dalam masalah itu, waliyahsula bihimut ta'assi, dan agar terbentuk pengikutan kepada mereka, sama ya, keteladanan, pengikutan.
Baik. Wa rahatud dhamir, dan agar dihasilkan ketentraman jiwa indal amah, di kalangan orang-orang awam. Baik. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'a biqadahin min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan satu bejana yang berisi air. Farafa'ah, Nabi mengangkatnya. Untuk apa? Biar orang melihat sekalian. Hatta nadharan nasu ilaih, sehingga orang-orang melihat kepada beliau. Fasyarib, maka beliau pun minum. Yang kelima, yadkhulu waktu rukhasis safar. Waktu keringanan untuk safar itu masuk bila allati minha al-fitr, yang mana dengan sebab itulah, dohirnya min di sini min sababiyah ya. Dengan sebab itulah terjadinya al-fitr, yaitu memilih tidak berpuasa, yaitu berbuka. Fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan itu bila idza syara'a fis safar, jika orang itu memulai safar, wa faraqa amira baladih, dan dia telah berpisah dari orang-orang di kampungnya itu. Baik, mulai masuk boleh memilih untuk tidak berbuka, untuk tidak apa? Tidak puasa. Anas bin Malik, beliau makan di rumah karena sudah ada niat teguh untuk berangkat. Saya hari ini milih untuk tidak safar, tidak puasa karena saya musafir hari ini. Yang lain demi kehati-hatian menunggu sampai bumbung-bumbung rumah tidak nampak, baru mengambil keringanan itu. Kalau di sini beliau memilih apa dohirnya? Memilih itu ya, yang lebih berhati-hati ya, sampai faraq, sampai memisahkan. Sebagaimana dalam masalah apa itu? Qashar salat. Jamak boleh di awal, tetapi untuk qashar menunggu sampai bangunan-bangunan bumbung-bumbung rumah kampung dia itu sudah tidak nampak. Itu lebih berhati-hati. Yang keenam, walil ulama taqyidatun fis safaril ladzi tubahu fihi rukhas. Para ulama memiliki ikatan-ikatan, yaitu diikat boleh ini dengan syarat begini-begini dalam safar, yang di dalam safar itu keringanan diperbolehkan. Bil masafah, yaitu jaraknya harus minimal sekian. Wal muddah, masanya sekian. Wal ibahah, yaitu safarnya safar yang mubah, bukan safar maksiat. Amma Syekh Taqiyuddin fayaqul, adapun Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan inna syari'a dzakara safar, sesungguhnya pembuat syariat menyebutkan safar dalam Quran, atau Nabi membawa syariat dalam hadis menyebutkan safar, wa atlaqah, menyebutkan secara bebas, biduni dzikri masafah, tanpa menyebutkan jarak, wala muddah, atau tenggat waktunya berapa. Wa ja'ala dzalika raji'an ilal urf, dan menjadikan itu kembali kepada tradisi di masyarakat di situ. Fa ayyu safarin fi urfin nas fa huwa safar, maka safar apapun dalam tradisi manusia itulah safar. Alladzi 'allaqa bihi syari' al-hakimu tilkal ahkam, yang mana pembuat syariat yang penuh hikmah menggantungkan hukum-hukum tadi, warukhas, keringanan tadi, kepada safar itu. Wa tahdid lam yasbut bihin nas, adapun pembatasan tak ada nas yang pasti tentang ini. Wala ijma', juga tidak ada ijma' tentang itu. Wala qiyas, tak ada qiyas yang sesuai untuk dipakai di situ. Walaisa ma'al muhaddidina hujjah, para ulama yang memberikan batasan tidak punya hujjah tentang itu. Yang ketujuh, la yustaratu ala sahih, menurut pendapat yang sahih tidak disyaratkan ibahatus safar, safarnya adalah safar yang mubah. Bal tu'tar rukhas fi safari ta'ah wal maksiyah, bahkan keringanan boleh didatangi dalam safar taat dan safar maksiat. Ya, karena syariat tidak menyebutkan ini khusus untuk safar ketaatan. Apalagi zaman sekarang kan, apakah ada orang yang safarnya itu murni tidak ada maksiatnya, misalkan berapa peratus maksiat, berapa peratus mubah, ini susah sekali. Sementara dalil menunjukkan safar. Masalah niat masing-masing itu urusan dia, dosa dia. Tapi kalau safar ada keringanan-keringanan. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ikhtiyarul muwaffaq. Ibnu
Qudamah wa Syekh Taqiyuddin. Adapun jumhur mengatakan keringanan tidak diberikan untuk orang yang berbuat maksiat, tidak boleh dibuka pintunya. Cuma kalau ditanya, ya sudah, si fulan berbuat maksiat, dia mau safar ke Las Vegas. Mampukah kita mendatangkan dalil bahwasanya kalau dia berpuasa, kalau dia rukhsah, maka dia kalau dia memilih untuk mengqashar sholat berarti sholatnya tidak sah, atau dia memilih untuk tidak puasa berarti amalannya itu tidak sah. Kita tak punya dalil untuk melarang seperti itu, untuk mengatakan puasa tidak sah, sholatnya tidak sah. Kita tak punya dalil memang. Makanya yang betul adalah rukhsahnya tetap ada. Masalah dosa itu dosa dia. Walaupun pendapat jumhur juga kuat, keringanan-keringanan yang ada tidak diberikan oleh Allah untuk membantu maksiat, itu betul. Cuma kita tak punya dalil untuk bahwasanya Allah membatasi keringanan itu hanya untuk yang mubah-mubah saja. Sementara dalilnya jelas bahwa kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak lupa. Baik. Kalau Ibnul Qayyim beliau condong ikut pendapat jumhur dalam masalah ini. Kalau tak salah dalam kitab Ighasatul Lahfan. Baik, yang ke-8, qala Syekhul Islam ajma'al a'immah ala jawazi siyam wal fitr fi nahari Ramadan lil musafir. Para imam bersepakat bolehnya berpuasa, demikian pula tidak berpuasa di siang hari Ramadan untuk orang yang safar. Waqtalafu fil afdali minhuma. Namun mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama dari keduanya. Fa dzahabal a'immatus salasah, yaitu Malik, Abu Hanifah dengan Syafi'i, berpendapat anna shaum liman ataqahu bila masyaqqatin dzahirah afdal. Puasa untuk orang yang mampu tanpa ada kesulitan yang jelas itu lebih utama. Baik, wastadallu ala dzalika bima rawahu Abu Dawud. Mereka berdalilkan di dalam di dalam pendapat itu dengan dalil yang hadis yang diriwayatkan Abi Dawud an Salamah bin al-Muhabbik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hamulah, barang siapa memiliki hamulah, hamulah adalah kullu ma yurkabu alaih, sesuatu yang boleh dikendarai, yaitu dia punya kendaraan jadi tak susah untuk safar. Ta'wi maksudnya adalah ta'wihi, kata Ali Al-Qari, yaitu mampu menaungi dia, melindungi dia, apalagi sekarang ya, ada kereta, ada ini dan itu, dia tidak kena panas, tidak kena hujan, tidak kena angin kuat misalkan. Atau boleh jadi adalah tu'wihi, maksudnya kata sebagian pensyarah tak masalah. Ila syib', syib' di sini adalah yaitu masdar, yaitu halus syib' war rafahiyah, boleh membawa dia ke tempat yang akan mengenyangkan dia, membuat dia nyaman. La talhaquhu masyaqqatus safar, tidak tertimpa kesulitan safar. Ya, kendaraannya pun sedap. Bas-bas pun sekarang sudah bas beraircon, cantik-cantik, sedap misalkan. Sama sekali tidak merasakan haus dan susah payah dalam safar. Maka yang seperti ini, fal yasum Ramadan, hendaknya dia puasa Ramadan. Haitsu adrakah, dimanapun Ramadan mendapati dia. Sebagian pensyarah mengatakan seandainya ini sahih, maka perintahnya di sini adalah perintah lil istihbab, karena menggabungkan dalil-dalil yang lain. Bukan maksudnya wajib puasa, tapi sebaiknya dia tetap berpuasa. Cuma sananya dhaif. Di dalam sananya ada Abdus Somad ibnu Habib al-Azdi. Abdus Somad ibnu Habib al-Azdi, dia layyinul hadis kata Imam Bukhari, dan dilemahkan oleh Imam Ahmad, orang Irawi ini. Maka hadisnya dhaif. Tapi apa? Dalam cuaca panas, banyak sahabat memilih tidak puasa, dan sementara Nabi dan Abdullah bin Rawahah puasa. Maka memang apa, pendapat tiga imam ini kuat sekali, yaitu lebih baik tetap puasa kalau tidak mengalami kesulitan, dan juga lebih apa, cepat hutang-hutang itu terpenuhi, bukan hutang ya, apa sih, beban-beban itu cepat terselesaikan, beban puasa tak perlu hutang. Wa dhahabal Imamu Ahmad wa ashabuh, Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat ila annal fitra fi Ramadan afdal,
tidak berpuasa di Ramadan itu lebih utama bagi musafir, walau lam yalhaqhu masyaqqah, walaupun dia tidak tertimpa kesulitan. Lebih utamanya adalah tidak puasa. 5 fil Bukhari wa Muslim, berdasarkan hadis dalam Bukhari wa Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Ini hadis Jabir juga kan kalau tak salah ya. Ana tidak merojaah tadi. Bukan termasuk dari kebajikan puasa dalam safar. Tapi kita tahu hadis ini ada sababul wurud. Tatkala Nabi melihat ada orang yang dikerumuni, diberi naungan, dan seterusnya. Nabi tanya, kenapa? Oh, dia puasa dalam safar dan sudah kepayahan. Nah, baru Nabi mengucapkan seperti ini. Pingsan saja. Oh, alam apakah sampai pingsan, tapi sudah dikerumuni, dikasih naungan, dan seterusnya. Sudah tak kuat dia. Maka barulah Nabi mengatakan bukan termasuk kebajikan puasa dalam safar. Berarti halnya di sini ini adalah puasa untuk orang yang seperti ini, bukan al-istighraqiyah tapi al-ahdiyah. Dan hadis yang lain, innallaha yuhibbu an tu'taru khasuh. Sesungguhnya Allah suka untuk keringanannya itu didatangi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Memang ini pendalilan kuat sekali. Hanya saja dalil-dalil yang lain menunjukkan sebagaimana yang dipilih oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Nabi dan jumhur sahabat mereka lebih suka azimah, yaitu menjalankan dalil sebagaimana dohirnya, yaitu tidak memilih rukhsah. Buktinya apa? Walaupun Nabi menyuruh orang-orang ketika hujan lebat, menyuruh untuk mereka sholatnya di rumah, tapi ternyata Nabi dan jumlah sahabat tetap sholat Jumat. Mereka lebih memilih itu. Menunjukkan ini juga disukai. Tak mungkin Nabi memilih sesuatu yang Allah tidak suka. Demikian pula dalam cuaca yang panas, banyak sahabat yang berbuka puasa, tapi Nabi dan Abdullah bin Rawahah memilih puasa dalam safar itu. Menunjukkan kalau mampu dan tidak kesulitan, ini juga disukai. Memilih azimah, berjalan sesuai dengan dohir perintah. Khilaful ulama, ikhtalafal ulama fi hukmi shaumi Ramadan fi safar. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum puasa Ramadan dalam safar ala salasati aqwal, menjadi 3 pendapat. Fadhahabal a'immatus salasah, imam yang 3 berpendapat ila anna shauma afdal, puasa lebih utama. Wastadallu ala dzalika bi annahu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalilkan tentang itu bahwasanya inilah perbuatan Nabi. Yaitu memilih puasa. Wa annahu asra'u fi ibra'iz zimmah, dan alasan lain, puasa itu lebih cepat untuk menyelesaikan beban, untuk ibra' sih membebaskan ya, membebaskan diri dari zimmah, dari beban. Jangankan puasa Ramadan ya, puasa 6 hari aja kalau belum selesai, rasanya masih hutang saya. Apalagi puasa Ramadannya. Wa annahu aisaru adaan, dan lebih mudah ditunaikan karena banyak teman. Selagi apa? Kedai-kedai belum buka, wah kita pun tenang puasa. Itsama wan nasu shaimun, karena dia berpuasa, orang-orang juga tengah puasa. Masalahnya apa? Kita puasa, orang-orang malah menjemput makan. Nah, ini susah. Di luar Ramadan tentunya. Wa dhahabal imamu Ahmad ila annal fitra aula. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya memilih tidak puasa itu lebih utama. Wa anna shauma makruh, puasa makruh. Tentunya yang betul tidaklah sampai makruh. Nabi tidak melakukan yang makruh-makruh. Wa 'allala dzalika bi annahu rukhsatun minallahi ta'ala. Beliau memberikan alasan untuk itu bahwasanya ini keringanan dari Allah Ta'ala. Yang bagi lil muslim an yusari'a ila qabuliha. Semestinya seorang muslim bersegera untuk menerimanya. Wa tamattu'i biha, bersenang-senang dengan itu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqa biha Allahu alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian. Faqbalu shadaqatah, maka terimalah sedekah dia. Rawahu Muslim, ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi buktinya Nabi sendiri memilih puasa menunjukkan tidaklah mutlak untuk apa harus bersegera diterima. Wa dhahaba ba'dul ulama ila jawazil amrayn. Sebagian ulama berpendapat perkaranya sama. Boleh ini, boleh itu.
Wastadalu ala dzalika bima rawahu Muslim. Mereka berdalilkan tentang itu dengan riwayat Imam Muslim min hadis Jabir radhiyallahu anhu qala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayasumus shaim wa yuftirul muftir. Yang puasa tetap puasa, yang tidak puasa ya tidak puasa. Fala yaibu ba'dhum ala ba'd, sebagiannya tidak memburuk-burukkan sebahagian yang lain. Wa qala ta'ifatun minal ulama, sekelompok ulama mengatakan afdhalul amrain aisaruhuma alaih, yang paling utama adalah yang paling mudah bagi pelakunya. Mana yang mudah bagimu? Baik. Liqaulihi ta'ala yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Kalau kata Imam Ahmad ni, mazhabnya sampai ke solat pasar pun Karena tak ingat ya. Untuk yang masalah sholat gimana untuk Imam Ahmad? kalau sebegini pun dibawakan sampai ke solat pasar ketika musafir. Masalah mungkin cuma tak ingat untuk masalah itu.